ya. Kalau mengambil barang yang bukan miliknya harus dikembalikan lagi, tidak boleh mencuri. Oh, itu namanya kalau mencuri itu boleh tidak? Tidak, iya itu berdosa, iya nanti. Kalau sama kamu lisi. Ya, harus jujur kalau ketemu barang yang nyatakannya harus dikembalikan ke temannya, jangan malah diambil terus disimpan ya, oke? Ya, dia masih sampai Mas Hafiz sudah. Nah, hari ini Bu Budi punya cerita tentang anak jujur, anak yang hebat. Di sini ada cerita tentang yang namanya Miko dan Neilan. Kita lihat gambarnya ya. Miko, namanya Miko. Nah, ini pagi itu Miko meminjam buku cerita Neilan. Nah, nanti sore aku kembalikan bukunya ya. Nah, bilangnya seperti itu. Nah, jangan sampai rusak ya, ini buku kesukaanmu. Jadi ada seseorang yang meminjam buku kepada temannya. Dia bilang kalau nanti sore akan dikembalikan. Kalau sudah bilang seperti itu, nanti sore harus dikembalikan apa tidak? Dikembalikan. Jangan sampai malah hilang, kan tidak ada bisa. Jangan sampai hilang karena ini buku kesukaannya si Miko. Nah, kemudian di sini Miko bukunya jangan sampai hilang. Jangan khawatir, Meilan, aku akan jaga bukunya. Si Meilan bilang kalau dia akan menjaga bukunya si Miko. Nah, ketika di perjalanan Miko mau berangkat pulang, nah dia asik nih main bola dulu kayak cerita-cerita di ini dulu, ya kan? Nah, dia malah asik bermain bola. Nah, kemudian Yonas, aku ikut main boleh? Nah, ayo Miko. Nah, diajak oleh Miko bermain bola. Nah, aku simpan buku ini dulu ya. Nah, kemudian lalu Miko menyimpan buku itu di balik batu. Dia menyimpannya di balik sebuah batu. Kemudian dia pergi bermain bola. Nah, untuk selanjutnya ini di sini. Nah, mereka pun asik bermain bola. Ayo Yonas, ambil bolanya dariku. Nah, biasanya kalau orang bermain bola biasanya berebutan tidak? Iya, berebutan. Kemarin aku sama Mas main. Oh iya. Iya. Sementara itu seorang anak melihat buku yang tercetak di bibir. Mas Teguh lagi bermain bola sama Mas Hafiz, sama Mas Baim, sama Mas Rafa. Tiba-tiba ada anak yang lewat, entah itu Mas Redi atau entah itu siapa, dia lewat. Mas Redi. Nah, anak itu dia melihat buku yang tadi disimpan oleh Miko. Lah kemudian, wah masih bagus bukunya, seperti itu. Bisa dibaca-baca nih di rumah. Nah, dia melihat buku yang tergeletak di batu, kemudian diambil oleh orang lewat. Makanya kalau menaruh barang harus yang kita lihat, jangan sampai kita tidak terlihat. Jadi kalau ada yang mengambil kita bisa tahu ya. Nah, menjelang siang, waktu sudah menunjukkan mau siang, Miko dan teman-temannya selesai bermain bola. Miko besok bermain lagi ya. Nah, kemudian Miko pergi kembali ke tempat tadi yang dia menaruh bukunya. Tadi ditaruh di mana? Di balik batu. Hah? Miko kaget. Hah? Bukunya hilang. Ternyata bukunya hilang, tidak ada. Nah, kemudian di sini menjelang sore, Miko main ke rumahnya si Meilan. Nah, ditanyalah sama si Meilan, Miko, mana buku ceritanya? Di rumah, aku belum selesai membacanya. Nah, terus kemudian padahal kan tadi bukunya sudah diambil sama orang lain yang lewat. Padahal tadi Miko bermain bola, ditaruh di batu, kemudian bukunya hilang. Tetapi ini Miko tidak jujur. Iya, Miko berbohong. Itu Mikonya namanya masih. Iya. Kemudian ayo ke rumahnya. Si Meilan mengajak Miko untuk ke rumahnya untuk mengambil bukunya. Nah, terus si Miko langsung panik. Waduh, gawat, bisa ketahuan kalau bukunya hilang. Si Miko bilang seperti itu, tapi dia bilangnya di dalam hati karena dia tahu kalau sudah menghilangkan buku temannya ya. Nah, kemudian aku
aku akan berusaha mencari bukunya sampai ketemu. Si Miko sambil tutup sambil menangis, dia sambil bingung. Nah kemudian, ada apa Miko? Kamu kenapa? Nah terus si Miko, lebih baik aku berterus terang, aku harus jujur. Kalau anak-anak itu semuanya harus jujur, entah itu pinjam punya temannya, harus dikembalikan. Kalau disuruh mengembalikan ya harus dikembalikan ya, harus jujur walaupun itu bukunya hilang. Jangan sampai berbohong. Kalau satu kebohongan nanti akan timbul kebohongan yang lainnya ya. Nah kemudian di sini Miko jujur kepada Naila. Sebenarnya iya, nanti bisa masuk neraka kalau berbohong. Sebenarnya bukunya hilang, Naila. Hah? Apa? Itu kan bukuku. Naila bilang seperti itu. Terus kesukaan aku si Naila bilang seperti itu sambil nangis. Kemudian, maaf Naila, aku akan mencarinya. Nah, kalau orang yang sudah menghilangkan punya harus bertanggung jawab ya. Makanya kalau anak-anak juga kalau habis bermain, mainannya harus diberesi lagi, harus bertanggung jawab ya. Itu punya itu loker, kalau berantakan itu lokermu harus dirapikan seperti itu ya. Nah tiba-tiba besok kalau mainan di teman-temannya diberesi lagi ya, oke? Oke. Nah, bukumu ya ini, aku kembalikan. Nah, juga orang yang kemarin waktu yang ambil buku bilang, bukumu ya ini aku kembalikan. Akhirnya, wah yang menemukan bukumu itu anak yang jujur. Niko, bukuku sudah ditemukan. Nah, kemudian si Mela ketawa lagi, dia tersenyum lagi. Nah, kemudian nih, anak yang jujur dan selalu berkata benar berarti anak yang hebat. Coba Bu terima pertanyaan. Di sini siapa yang pernah berbohong? Di sini siapa yang tidak pernah mengakui kesalahannya? Kalau punya kesalahan harus mengakui. Itu namanya anak yang jujur, anak yang hebat. Iya. Terus kalau anak selesai kegiatan makan bersama, usahakan kalau membuang sampah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Nanti bisa-bisa nanti kalau sekolahnya banyak sampah yang berserakan, banyaknya nyamuk. Kalau hujan nanti hujannya lebat bisa terjadi banjir seperti itu. Nah, untuk ini mau anak-anak semua yang ada di sini semuanya harus menjadi anak yang jujur, yang dapat dicontoh oleh misal Mbak siapa ya yang punya Mbak Anin di sini punya adik masih kecil. Kamu sudah menjadi kakak. Kalau kamu sudah menjadi kakak, kamu harus mencontohkan yang baik untuk adik-adik. Kamu punya keponakan yang masih kecil atau punya tetangga yang masih kecil di sekitarmu. Kamu harus mencontohkan yang baik, harus berkata jujur.